ke Leeds. Saya upload ke Leeds itu namanya 18650. Nih, itu file DWG, file AutoCAD. Oke. Gunanya untuk kita open di Aspire. Yang Aspire-nya sudah terinstall, silahkan untuk mendownload 18650 itu ya. Oke. Setelah di-download, ingat tempat downloadnya harus diingat, kemudian kita ke Aspire. Nah, Aspire yang baru tidak ada tidak ada apa namanya nih, tidak ada recently open, ini kosong ya, nggak ada. Kita buka file yang tadi kita download yaitu 18650 itu slot di open an existing file. Open, kemudian 1865. Nah, situ ada yang DWG. Oke, enter. Nah, seharusnya begini tampilannya tuh di layar kalian tuh ya. Di IKCNC, IKCNC itu yang saya upload di grup WhatsApp. IK itu artinya instruksi kerja. Instruksi kerja yang saya upload di grup kita, itu di situ saya tulis open DXF gitu. Sementara ini kok DWG, ya, supaya kalian nggak terkecoh gitu ya, bertanya-tanya. Jadi DXF itu langkah yang paling aman. DXF bisa dibuka di versi apa saja gitu maksudnya. Sementara kalau DWG nggak, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa. Jadi karena ketidakpastian itu lebih baik, makanya di IK saya tulis DXF. Saya ingatkan sekali lagi ya, jadi sebelum CAM, ini kan software CAM, Computer Aided Manufacture. Sebelum CAM, kita bikin dulu CAD-nya. Di IK, kalau kalian udah baca IK, instruksi kerja yang saya belum ya, nggak apa-apa. Di situ saya step by step instruksi kerja, mulai dari CAD. Di situ saya tulis Paijo gitu, untuk membuat ukiran. Kalau ini lebih canggih lagi sekarang, bukan bukan ukiran. Itu cuma sederhana aja untuk menggambarkan urutan dari CAD di save ke DXF. Setelah save ke DXF, namanya Pak Ijo, panggil di sini, dipanggil di Aspire ini, Pak Ijo DXF gitu. Mungkin kalian bertanya kenapa ini DWG? Ya sama aja. Ini bisa saya cancel dulu ya. Nih misalkan, jangan, sorry sorry, cancel lagi. Ini dia dia bisa DXF tuh, bisa DXF, bisa DWG, PDF. Nah, di sini saya tidak mencoba semua. Pokoknya saya fokus aja lah ya, DXF sama DWG. Nah, kebetulan DXF agak merepotkan karena harus di CAD-nya itu harus save as DXF dulu. Ah, repot. Coba kalau DWG ternyata bisa gitu ya. Saya yakin apalagi versi 9, siapa tahu lebih bisa daripada yang saya punya versi 4,5 ini. Ini setengahnya dari 9. Jadi file type-nya adalah DWG. Oke. Nah, kalau karena tadi saya sudah open, jadi nggak usah ke sini, jadi langsung ke sini, recently open file. Ya. Terus ini adalah judulnya job setup nih, yang pojok kiri atas, artinya mempersiapkan pekerjaan. Apa yang dipersiapkan? Mempersiapkan pekerjaan ya. Yang dipersiapkan adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar siapa? Sebentar, panjang kali lebarnya secara singkat di sini adalah panjang kali lebar benda yang akan kita buat. Ini dilihat-lihat ya, bertiga lah. Ini dilihat-lihat nanti kalau udah ke belakang ya.
Kita akan mengerjakan itu. Silakan itu dilihat-lihat, ada lingkaran apalah di situ. Sampai ke belakang saya tungguin 1 menit. Panjangnya siapa, lebarnya siapa adalah yang kalian lihat barang di situ tadi. Dan ini muncul otomatis. Muncul otomatis. Nggak usah kalian isi. Ya. Ini nanti bisa dirubah di bawah, nanti ada. Kemudian ini mengisi tebalnya. Nah, tebalnya kira-kira itu 10 kira-kira. Jangan jangan kurang dari itu. Maksudnya kalau sudah mengira-ngira atau kalian punya kaliper ya, namanya Sigmat, ada alatnya di sebelah saya lupa bawa. Nanti misalkan di situ ditulis oh 12 ya, dia tulisnya 12. Atau kalau kalian pengen aman ya atau males gitu. Ah, males ngukur-ngukur. Ngapain sih cepet aja sekalian gitu. Nggak apa-apa. No problem 100. Itu lebih baik daripada kamu tulis 1. Nanti akibatnya nanti ada warning. Nah, warningnya kan agak merepotkan. Lebih baik udahlah 100 saja. Terus datum ini ya. Datum artinya titik 0, berapa. Gamtek. Dengar kan, pernah dengar kan di Gamtek datum? Ya, baguslah. Datum itu 0,0. Di mana posisinya 0,0? Pilih. Mau di tengah, di pinggir, gitu ya. Ini untuk newbie atau untuk permulaan sebagai kita sebagai pemula, defaultnya adalah kiri bawah. No problem, kiri bawah juga nggak apa-apa. Uh, kita tahu dari mana kalau sudah dipastikan kiri bawah? Itu ada titik merah itu. Use offset gini caranya. Saya mau pindah titik merah ini ke sini, pakai offset. Karena kebetulan saya tahu lingkarannya ini adalah 1 mili, dari sini sini 1 mili, dari sini ke sini 1 mili, berarti iya 1 1. Tapi dicek dulu bener nggak? Oh salah nih, kok di sini? Nah berarti min ya, min 1 min 1 min 1. Oh kok nggak ada? Silakan dihafal ya, saya nggak hafal-hafal kalau ini. Itu. Dia pindah ke sini, tapi merah-merahnya kok belum, nanti coba kalau kita oke ya, apakah dia pindah? Merahnya nggak ada. Nah, terus balik lagi ke job setup yang ini ya. Nih, job setup. Balik lagi. Nah, tuh job setup. Merahnya pindah nggak? Nggak juga. Berarti berarti datumnya yang garis ini ya, bukan yang merah ini. Jadi yang merah ini khusus khusus ini ke sini ke sini itu. Nah, kalau yang ini adalah offset, yang apa namanya tuh? Koordinat Cartesius ini, X, Y, offset. Kita belum pakai offset dulu lah ya. Sebenarnya itu ya boleh lah. Saya jelasin ya, karena ini sedang di-record. Jadi dari sesi 1 sampai sekarang banyak yang saya skip. Nah, karena ini di-record, nggak boleh skip. Namanya juga record kan. Nah, kita sebenarnya butuh offset sekarang ini karena apa? Eh, ini berhubungan dengan CNC mesin. Mesin CNC mana tadi barangnya yang sudah ditaruh ke depan? Ini si garis yang vertikal ini, lurus, horizontal adalah posisinya begini. Terus yang titik merah ini, titik merah adalah bit. Bit dalam bahasa Indonesia mata bor. Cuman kan kalau kita menggunakan bor, menggunakan kalimat bor itu dalam bayangan kita alat buat ngebor, padahal sebenarnya bukan.
Kalau dalam kalau sekarang ini ada yang namanya milling, jadi bit milling. Jadi kalau bahasa Indonesia mata bor milling. Mata bor kalau milling tuh gini, bergeraknya gini, set set gitu. Kalau drill ke bawah drill. Ini milling, ini drill. Kalau bit drill bahasa Indonesia jadi mata bor doang ya. Iya. Kalau samping mata bor milling. Nah, saya nggak mau pakai istilah mata bor ya. Pakainya bit ya, bit. Dibiasakan jadi bit aja. Soalnya kalau menyebut bor, bayangannya bor itu ke bawah gitu. Padahal yang ini nggak pakai bor nanti, pakainya milling. Oke, jadi ini bit begini. Oke, kita posisikan si bit ini ke sini. Jadi di mesin CNC bitnya bisa ada di mana-mana. Nanti kita kendalikan pakai keyboard, panah keyboard. Misalkan posisi bit lagi di sini, terus ini objeknya di sini, terus dikunci sini, kunci sini, kunci sini, kunci sini. Nah, si bitnya dikendalikan ke warna merah itu. Jadi di keyboard kan ada panah arrow ke kiri ya, arrow ke kiri, arrow ke bawah gitu ya. Diatur, 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 diatur ke sini. Nah, karena ini sulit, kita tuh sulit memposisikan nol-nolnya di mana gitu. Supaya gampang, di sinilah offset. Jadi supaya gampang bitnya di sini, ya misalkan ini bitnya segede ini, pasti dia di tengah-tengah sini gitu. Nah, kalau di sini gimana caranya? Karena ini kan ini kan angin, angin apa? Kosong, kosong ini. Sementara kalau ini objeknya ya si akrilik ini, yang garis ini. Terus lingkaran-lingkaran ini apa? Lingkaran ini untuk drill. Drill, 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 terus drill. Lama-lama dia kepotong, ya kan? Drill di sini. Nah, ini kepotong dia. Ada sisa-sisanya, nggak apa-apa. Biarin nanti biar dibersihin. Jadi ini adalah eh, dalam rangka ngedrill, apa mengguide drill yang lingkaran-lingkaran ini. Sementara kalau yang garis ini adalah objeknya. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya biar bisa tahu bitnya di sini? Jangan-jangan nanti terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, terlalu ke atas gitu. Susah. Kita karena kita sudah pakai teknologi industri 3.0 ya. CNC itu 3.0. Yang 4.0 itu si 3D printing nanti. Karena kita sudah high tech dibandingkan dengan semester lalu. Semester lalu kalian bikin pesawat pakai manual, pakai tangan ya kan. Sekarang kan pakai mesin ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin tuh presisi. Quality is number one. Jangan bikin produk-produk kayak Tiongkok punya. Ya bagi yang sudah tahu ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu cari sendiri di YouTube kenapa itu. Jadi kita harus presisi. Presisi is number one. Karena di sini di titik merah ini sulit untuk membuat presisi sehingga kita perlu yang gampang. Gimana yang gampang? Pindahin ke sini. Caranya gimana? Pakai offset. Tadi minus satu, minus satu. Nah, pindah tuh. Lihat, ini 0,0 nih. Terus ini juga 0,0. Ini satu. Ke bawah minus satu, minus dua, Y-nya ya. Oke, jadi titik 00-nya di sini. Itu titiknya si siapa? Titiknya si bitnya nanti. Bit harus di titik 00. Nanti dia berangkat dari sini. Berangkat. Berangkat kemana? Untuk mengerjakan ini, lingkaran besar. Sorry, ini lingkaran kecil sih. Ada yang lebih besar lagi.
Dia berangkat dari sini, dia jalan, set, jalan, gitu. Kerjain, set, 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 terus lama-lama besar. Terus untuk ini dia jalan lagi dari sini, set, gitu. Jalannya dari sini, ini titik berangkat, 0,0 itu titik berangkat. Lah, kalau kamu titik berangkatnya di sini kan bisa jadi ini terlalu ke kiri, terlalu ke kanan karena nggak ada patokan, nggak ada apa namanya, nggak ada body, nggak ada benda kerja di sini apa di sini kan angin kosong aja gitu, paham ya? Gimana? Kalau nggak paham nanti saya ubah nih kalimatnya, gitu. Kalau mau lebih ekstrimnya lagi ya, misalkan ini lingkarannya besar nih, ini lingkaran besar, akibatnya merahnya semakin ke sini. Misalkan merahnya di sini, bendanya di sini. Lah, gimana cara tahu? Anda yakin 00 di sini? Jangan-jangan ntar terlalu ke atas, terlalu ke bawah, gitu. Supaya menambah keyakinan, ya jangan di sinilah, tapi di pas banget di pojokannya si akrilik ini, gitu. Oke, itu karena ini sudah record, itu menjadi perhatian. Kalau tadi kelas yang pagi sama apa sesi satu sesi dua saya skip. Jadi mereka saya suruh nonton recordnya yang lebih lengkap. Ini jadi tetap dipakai nih ya use offset kalau kalau saya bilang kalau ada lingkaran-lingkaran ini. Kalau lingkarannya nggak ada, ya nggak usah pakai use offset. Lingkaran ini bisa dihapus, bisa, tetapi agak ribet ya menghapus di Aspire. Nanti sajalah. Pokoknya intinya itu aja. Tidak harus pakai offset. Kenapa pakai offset? Karena akar masalahnya itu karena ada lingkaran ini. Ini kalau lingkaran yang nggak ada dari awal kalian bikin di CAD itu lingkaran yang nggak ada, otomatis dia langsung ke titik ini si merah-merahnya ini, gitu. Begitu juga dengan ini si lebarnya ngitungnya juga dari sini. Ya kalau lingkaran-lingkaran kecil itu tidak ada, width-nya mulai dari sini sampai sampai sini. Itu. Jadi si Aspire ini cara kerjanya dia menangkap kiri paling kiri, kanan paling kanan, atas paling atas, bawah paling bawah. Jadinya begini, space. Jadi auto detect dia space yang dibutuhkan. Auto detect maksudnya muncul di sini, tahu-tahu muncul aja angkanya. Terus benda kerjanya bahan mentahnya seperti ini. Sementara benda kerjanya ini. Nah, nanti kita kerjain begini. Jangan jangan begini, ini boros banget ya. Mendingan kalau begini dia bisa bikin berapa tuh? Satu, dua, tiga. Kalau kamu naruhnya di tengah ya dapat satu atau dapat dua lah begini ya. Nah, kalau ini dapat tiga. Terus apa hubungannya benda mentah ini, barang mentah ini? Yaitu di sini. Pertanyaannya, apakah barang mentah sebesar ini kita harus eh, menuruti fakta yang ada di sini? Misalkan dia harus berdiri, nggak begini, nggak atau harus ada ini belokannya nih, nggak penting. Tapi saya kasih ilustrasi aja. Kalau mau dipaksa seperti itu bisa juga. Misalkan nih 150, 300. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kalian sangat tergantung dengan benda yang ada di mata gitu. Oh, ini bentuknya 30 kali 15 ya udah saya tulis 30 kali 15 di sini. Boleh-boleh aja silakan. Nggak masalah. Kemudian nanti di CNC dikunci, 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 di fastening, fastening, fastening. Terus si siapa namanya bitnya, nah, bitnya nanti ke sini, diatur ke sini, diposisikan bitnya diarahkan ke sini, baru klik X0, ada tombol X0, Y0 sama Z.
Z0 tapi nanti. Yang penting X-nya dulu. X-nya, Y-nya, X-nya 0, Y-nya 0. Datum kan artinya 0,0. Kalau sama sumbu Z jadi 0,0,0. Tapi Z-nya nanti. X-nya, XY-nya dulu. Oke, datum di sini. Artinya nanti dia berangkat dari sini. Berangkat kerjanya mulai dari titik nol. Terus set, ngerjain lubang di sini, ngerjain lubang di sini. Jadi nanti dia pulangnya di sini juga. Pulang di sini, tapi dia nanti agak ngangkat set gitu, ngangkat supaya aman. Udah otomatis dia ngangkat sendiri. Apakah boleh seperti ini? Boleh-boleh aja. Tidak ada larangan. Oke, kita biarkan seperti ini dulu ya. Soalnya di sesi satu 2 itu langsung begini ya. Apa? Cuma benda kerjanya doang, tapi benda benda mentahnya nggak ada. Nah, oke nggak apa-apa deh pakai benda mentah ya. Terus insinya diganti ya menjadi milimeter. Oke, selesai. Selesai apanya? Job setup-nya tadi. Kita sudah mempersiapkan, setup-nya sudah kita selesaikan seperti ini. Bahwa datumnya di sini, panjang kali lebarnya begini, terus milimeter. Ya. Selanjutnya adalah toolpaths. Kita siapkan peralatan untuk apa namanya? Untuk mengerjakan. Nah, ini akan saya tutup ya. Saya tutup yang sebelah kiri karena ini mirip-mirip cat, tidak dibahas ya. Karena mirip cat, jadi kalau mau merubah lingkaran-lingkaran, mau merubah ukuran lingkaran, kalian harus ke cat lagi. Ini di close, nggak usah disimpan, terus ke cat, terus di save, buka lagi di sini di Aspire, oke? Sebentar ya, saya mau suruh masuk aja kalau emang dia mau masuk, kabur lagi. Kalau mau masuk, tapi jangan ribut, boleh? Belum, belum. Tadi ada keterlambatan karena ada undangan. Gimana? Kalau mau masuk, silakan masuk, tapi jangan ribut ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, mana yang akan kita kerjakan dari sekian banyak? Yang pasti kita nggak mengerjakan yang kotak. Yang kotak kecil ini kita tidak mengerjakan. Karena di sini nggak ada kerjaannya apa. Di sini cuma ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, gitu pertanyaannya. Silakan nanti sambil dicari ya, supaya informasinya nggak terlalu banyak maksud saya. Jadi saya ada yang saya hide informasinya. Misalkan mana yang duluan, lingkaran kecil atau lingkaran besar gitu ya. Jadi sini saya kasih random aja, kasih random. Misalkan saya mau lingkaran besar dulu misalkan. Karena saya ingin kalian menemukan sesuatu, menemukan jalan yang benar gitu, tapi dengan experience, bukan dengan kata-kata saya, dengan omon-omon saya. Saya bilang, oh lebih bagus yang kecil dulu daripada yang lingkaran besar. Oh lebih bagus besar daripada kecil. Saya kepengen kalian yang mengexperience sendiri gitu. Jangan terpaku sama kalimat saya. Oke, lah misalkan saya coba lingkaran besar dulu ya. Nah, kalau di sini kan lingkaran besar ada lingkaran yang tembus dan lingkaran yang tidak tembus. Lingkaran yang tidak tembus namanya pocket kalau di sini. Pocket itu dalam bahasa Indonesia apa? Kantong. Kantong, kantong kan tidak tembus ya. Nah, sama ini juga nggak tembus. Baterainya mau habis lagi. Terus, jadi kita akan buat lingkaran besar. Lingkaran besar itu pocket. Karena dia tidak tembus. Yang tembus adalah lingkaran kecil.
Yang tembus adalah lingkaran kecil. Nah, membuat pocket itu ada di sini. Tuh, pocket toolpad. Ini mana ya? Kejauhan nggak? Coba dong, tolong dong. Dicolokin sini. Ini boros banget ini. Oke, klik pocket. Kemudian ada start depth. Ini kotak ini membicarakan tentang cutting depth, kedalaman. Tapi ini bahasanya cutting ya. Ya, kedalaman potong, padahal lagi nggak motong. Jadi di sini eh, cara kerjanya si pocket itu dia berkali-kali dia. Misalkan kedalamannya 7 mili. Berkali-kali apa? Berkali-kali mengcutting. Kali yang pertama setebal 0,3 mili. Kali yang kedua makin dalam. Kali yang ketiga makin dalam. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Begitu cara kerjanya si pocket. Sama si profile juga. Meskipun kita bisa setting. Tapi kita nyetingnya agak ribet. Saya nggak mau saya maunya skip aja lah yang setting-setting itulah ya. Terlalu banyak informasi. Oke, start depth itu 0,0 artinya dari permukaan. Nah, gimana tuh caranya? Jadi ini memerintahkan si bit nanti di mesin itu, di mesin kita arahkan si bit itu nempel begini. Ya nanti pas di lapangan akan saya peragakan atau minggu depan ketika software Mac 3. Bitnya tempel begini. Setelah nempel, klik Z0. Artinya kita sudah memerintahkan si mesin itu adalah titik nol gitu. Kalau tadi kan X sama Y di sini ya. X0 X0 Y0 di sini. Ya udah Z-nya gimana? Ya Z-nya turunin 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 sentuh baru klik Z0. Oke, berarti dapat 0,0,0 ya. Dapat tuh. Nah, si start depth itu adalah Z. 0,0 itu adalah Z. Terus yang bawahnya cut depth 7 mili. Berarti dia akan bekerja sampai sorry. Dia akan bekerja mulai dari 0,0 sampai 7,0 ke bawah. Ya kalau menurut ilmu Kartesius, Y ke bawah itu kan -7. Kita nggak perlu nulis -7, tulis aja 7 gitu. Iya, karena sudah ada tulisan cut depth gitu. Ya, masa ngebor ke atas ya. Yang dimanapun ngebor pasti ke bawah gitu. Jadi nggak usah nulis minus gitu. Cut depth 7. Oke. Next. Kita pilih toolsnya nih. Tools yang mana? Nah, kebetulan ini karena ini udah bekasnya kelas kelas lain ya. Saya nggak tahu kalau di yang baru install dia sini tulisannya apa? Oh, inci iya. Inci atau milimeter kalau nggak salah bisa di oh di mana ya? Di edit kali ya. Oh di sini nih kalau kalau nggak salah nih. Tapi satu persatu ya. Saya yang select dulu deh, yang select. Cari metric tool, end mill, cari end mill yang 3 mili. Ada nggak tulisan 3 mili? Metric biasanya mili. Kalau inch itu biasanya imperial nih. Imperial itu yang inch. Makanya kita carinya yang metric tools. Metric tools. Ada ya? 3 mili kita pilih ya. Sebenarnya ada ya. Kenapa nggak 6 mili? Di tempat saya ada 6 mili. Tapi nanti ya. Nanti ada trade off. Trade off itu
tukeran antara kekuatan kekuatannya si bahan. Jadi ketika diameternya diperbesar, otomatis kecepatan harus turun dibanding kecepatan menjadi lebih lambat daripada yang 3 mili. Itu terlalu teknik mesin tuh. Tapi logikanya logika umum basic maksud saya ya jangan mentang-mentang teknik mesin ya maksudnya logika basicnya seperti itu. Diameter jadi luas kontak dengan benda kerja itu kan berbeda antara 3 mili sama 6 mili. Itu diameter 3 mili yang bawahnya itu diameter 6 mili. Pasti ini lebih luas, luas kontak. Apa akibatnya luas kontak yang lebih besar? Hambatannya semakin besar juga. Dia kan memakan. Jadi makannya banyak. Kalau makannya banyak, hambatannya besar gitu. Itu akan mempengaruhi kekuatan motor sama kekuatannya dia. Kalau terlalu besar, ntar dia meleleh. Kalau dia meleleh, dia menutupi si bit. Kalau dia menutupi bit, dia mau makan, ditutupin sama lelehannya. Sementara si bit ini terus berjalan gitu, makan gitu, makan tapi dihalangin. Akibatnya yang makannya terhambat, bisa patah deh gitu, gitu ya. Itu eh, sekilas secara umum cara kerja. Kenapa sih nggak pakai 6 gitu? Kenapa harus pakai 3? Bisa aja pakai 6, bisa. Nanti di lapangan saja lah ya. Tapi harus ada eh, handle with care gitu. Kemudian di pasdep berapa di komputer kalian? Nah, 9 milimeter itu artinya si pasdep ini. Tadi kan saya bilang cara kerjanya untuk membuat lubang berkali-kali. Itu pas, maksudnya pas. Pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas keempat. Nah, dari pas ke pas itu 0,5. Jadi setiap pas satu ya, pas pertama 0,5, pas kedua 0,5 lagi, pas ketiga 0,5 lagi gitu ya. Nah, kalau itu 0, berapa? 9 mili atau 0,9? 9 mili udah itu singkat cerita nggak mungkin kecuali kalau dia alatnya canggih. Jadi yang bikin software ini punya asumsi bahwa yang memakai software ini adalah alatnya canggih segede mesin yang ada di bawah. Udah pernah lihat belum? Yang bengkelnya teknik mesin itu CNC segede mobil itu. Ya kalau itu bisa, bisa itu 9 mili itu. Tapi pelan banget. Oke, kita pakai 0,5 ya. Ini step over. Step over tuh, step itu artinya langkah. Gitu, langkah. Untuk membuat ini, pocket, dia tuh mulai dari lingkaran kecil, lingkaran besar, besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dari lingkaran kecil menuju ke lingkaran yang agak lebih besar, itu namanya step. Step overnya sebanyak 1,2 mili, terus dia bikin lingkaran. Terus kalau udah selesai, step over lagi 1,2 mili, bikin lingkaran gitu. Jadi kalau yang pas depth itu adalah ke bawah 0,5, kalau step overnya ke samping 1,2. Ini dibiarkan saja 1,2. Kalau tadi di situ berapa? Oke, dibiarkan saja. Saya pernah nyoba ini 1 mili, tapi kalau dengar pakai kuping tuh serem aja gitu. Saya takut jebol gitu. Berisik banget gitu. Terus saya coba 0,5, ya lumayan lah. Bisa bisa lebih cepat nanti makannya. Ini biarin aja 12.000, kemudian si fit rate-nya berapa di situ? 60 ya? 60 mili itu berapa senti itu? Ya, 6 senti ya kan? 60 mili, 6 senti per detik. Wah, kenceng banget itu. Iya, fit rate itu kecepatan makan, kecepatan translasi. Eh, ya dia miring lah pokoknya, bukan ke bawah gitu.
Ini di setting jadi 4 mili. Plunge rate itu ke bawahnya. Setelah dia bikin lingkaran pertama, kan dia ke bawah. Nah, itu kecepatannya berapa? 5 mili per detik. Dijadiin 10 juga boleh. Boleh, ya. Tapi untuk amannya 5. Soalnya kalau terlalu cepet, takutnya meleleh. Gitu ya. Kenapa kok nggak ada kepastian? Ya karena beli di lain toko, ya lain kualitas gitu. Saya pernah beli banyak toko, ya ada harga ada rupa sih. Ada harga ada rupa. Yang bagus tuh Marga Cipta, tapi mahal. Yang murah nggak ada merek. Ketika saya percepat sekelas Marga Cipta meleleh, gitu meleleh terus mengotori si bitnya. Oke, udah sampai situ aja. Yang tool number nggak usah langsung kita apply, gitu apply. Terus oke, kemudian ke ya ini udah terus ke edit edit kan tadi barangkali tadi ada yang mau ngerubah dari inci ke milimeter ya, yaitu adanya di sini. Udah cuma gitu aja. Ini hampir 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 nggak penting nih yang edit ya. Oke, lanjut ke clear pocket. Clear pocket itu cara bergerak. Di sini bergeraknya melingkar. Kebetulan karena pekerjaannya adalah bikin kantong-kantong yang melingkar, pilihlah yang offset. Jangan pilih yang raster. Karena raster itu bentuknya zigzag. Gitu, zigzag. Set, 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 gitu. Nah, kalau bentuknya lingkaran, zigzag tuh agak aneh. Aneh aja meskipun rapi-rapi juga, tapi nggak inilah ya. Kita kepengennya yang tepat guna gitu, yang tepat guna, yaitu ya offset. Offset kan dia melingkar pergerakannya. Next ya. Kemudian udah selesai. Itu untuk pekerjaan ini ya, pocket toolpad selesai. Kemudian kita calculate. Nah, di situ ada tulisan no vector selected. At least gitu. Paling sedikit pilihlah vektor itu satu, paling sedikit. Nah, kita kan pekerjaannya banyak nih. Kita mau bikin lingkaran yang besar. Nah, begini caranya. Gitu. Di mouse-nya ditahan ya. Kalau di AutoCAD itu mouse-nya cuma klik sekali. Tapi kalau di sini mouse-nya di drag, mouse-nya ditahan apa diklik terus. Ini juga. Jadi untuk menambah ini klik shift, shift kemudian nah begitu. Udah kepilih. Hmm? Milihnya aduh, mudah-mudahan ini coba lihat. Oh, oke. Jadi nih saya kliknya dari kiri ke kanan. Kayak AutoCAD kan? Hmm? Kalau mau gabung, nah kalau AutoCAD nih kayak gini nggak mau dia. Makanya saya tadi milihnya pakai AutoCAD style begini. Terus kalau mau nambah select, nambah nambah shift, shift terus nah pilih begini. Coba kalau shiftnya begini bisa nggak? Shift begini. Nggak mau. Dari kiri ke kanan. Nggak mau dia. Maunya dari kanan ke kiri. Shift terus begini. Nah, oke. Kemudian calculate. Oh, dia mikirnya lama tuh. Ya, tuh di bawah tuh sampai gerak-gerak. Loh, kok maju mundur ya? Maju mundur, maju mundur. Eh, calculating. Udah lama juga ya. Soalnya
barangkali saya sambil record ya. Jadi dia butuh processing yang lama. Nah, ini adalah simulasi. Simulasi adalah meniru ya, meniru bagaimana CNC bekerja. Sebentar, ini saya miringkan. Ini lagi mikir kayaknya. Nah, itu dia. Berat nih ya. Kenapa berat ya? Coba ini saya matiin dulu deh. Bentar ya. Lagi lama mikirnya. Kemudian ini berguna untuk mempersiapkan sebelum eksekusi. Jadi kita meniru ya. Simulasi itu untuk meniru sebelum fakta di lapangan ya. Kita klik run. Sedang ini ya, sedang berproses, butuh waktu. Oh itu ya. Tapi nggak kelihatan karena coba saya pause dulu ya. Kemudian reset diulang simulasinya. Oh tebel banget ya. Padahal aslinya nggak setebal ini. Tapi karena tadi saya pencet 100 sih kan, 100 mili itu jadi 10 senti ya. Oke, kita ulangi simulasinya ya. Run gitu. Nah, itu ya. Coba mungkin terlalu tebal. Saya kurangin dulu ya. Gimana tuh caranya merubah ketebalan? Masih ingat nggak? Di job setup nih di sini ya. Set job dimension origin gitu. Waduh, kenapa jadi 25 senti nih? Oh, tadi. Oh iya. Thickness-nya menjadi 10. Oke. Nah, di sini karena job setup-nya saya ubah, dia minta di recalculate, dikalkulasi ulang. Caranya gimana? Ini klik kanan, recalculate all. Dia kalkulasi ulang. Sebentar, ini masih berproses kayak tadi ya, maju mundur. Oke. Kemudian kita simulasi ulang. Simulasi ulangnya kita klik yang ini, Preview Toolpaths. Klik. Oh, lama banget ya. Kita ulangi simulasinya ya, kita run. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau masih nggak kelihatan juga ya, karena nggak. Tapi yang di kelas yang lalu
nggak sekecil ini. Mungkin karena tadi incinya gede, terlalu gede. Gimana kalau kita ulang dari awal aja supaya cepet ya. Ini di close aja semua, close gitu. Kemudian kita klik lagi gitu ya. Oh iya tadi udah saya copot ininya. Eh, hilang tuh ya karena tadi saya dari hard disk yang saya copot terus nggak ketemu filenya dia menghilang gitu ya. Apa nih 18. Ini langsung aja kita rubah menjadi milimeter saja. Use offsetnya tadi -1. Apa nih? Turn up volume. Tes, tes. Oke. Kemudian apa habis ini udah selesai? Oke. Ini kita tutup. Toolpaths. Ini menghalangi ya. Ini kita pin supaya nggak pindah-pindah. Terus ke pocket. Ini memang 7 mili ya. Saya desain untuk 7 mili. Select toolsnya. Apa yang akan dipakai adalah end mill 3 mili. Pas depth-nya 0,5 ya. Kedalaman setiap pas. Kecepatannya 4 mili per detik. Kecepatan makan. Terus yang plunge rate kecepatan ke bawah. Oke. Kemudian si clear pocketnya mau yang zigzag atau offset. Karena bentuknya adalah lingkaran, kita pilih yang offset karena gerakannya melingkar juga. Kemudian ketika kita calculate, nanti kan dia error tuh. Nah, supaya nggak error, pilih aja dulu. Pilih, gitu, pilih, baru calculate. Mudah-mudahan cepet. Nah, tuh warningnya tuh. Will cut through the base 7. Jadinya habis. Habis. Bukan pocket lagi, tembus jadinya. Untuk sementara ya oke aja dulu. Nah, supaya nggak terjadi warning, ya terpaksa kita ulangi lagi. Ulang lagi, nggak apa-apa. Gratis ini. Berarti ini di apa namanya? Di milimeter, thickness-nya jadi 10. Jangan 10 lah, 14 sih aslinya sih. Use offset-nya -1. Oke, ini ditutup, ini di pocket. Ini udah benar startnya. Terus ini select-nya adalah 3, udah benar. Tadi masih yang sama nilainya. Ini sudah benar offset. Nah, sekarang pilih. Pilih. Hmm? Enggak. Iya tuh. Tapi kalau yang ini pakai shift. Sebelum ngeblok, awalnya pencet ini, di drag, dipencet terus di drag begini. Nggak bisa. Terus mungkin versi 9 begitu ya. Atau coba diklik sekali doang, jangan-jangan. Tetap di drag juga. Oh, sama aja ya, versi 9. Calculate, terus simulasi. Langsung aja simulasi. Nah, ini maksud saya pengennya tuh sebesar ini tadi yang di kelas yang pagi tuh. Ini PES kedua, ini PES ketiga, gitu ya.
Oke, kira-kira ya begitulah. Nggak usah diterusin. Itu kan baru lingkaran yang besar. Nah, gimana lingkaran yang kecil? Oke, di close ya, di close. Terus ke sini. Ini juga diganti yang tadinya 3D view ke, nah balik ke sini. Terus ini kan masih apa nih? Masih dash line. Artinya dia masih kepilih. Gimana caranya membatalkan pilihan? Klik sembarang aja, klik di sini ya. Nah, terus profile ya. Nih 2D, 2D profile toolpad. Nah, ini start depth-nya jangan nol. Berapa startnya? Iya, dikit lagi. Start startnya harusnya di 7. Kan mili. Startnya di kedalaman 7. Karena yang pocket tadi kan sudah kemakan. Oke, ini artinya kita nyuruh si bitnya pergilah ke 7 mili ke bawah. Setelah kamu pergi ke situ, kamu kerja gitu. Sampai 14. Nah, tapi kan nanti akan warning lagi tuh. Tunggu, karena dia emang lobang, nggak apa-apa warningnya diabaikan. Maksudnya jangan dari ulang lagi gitu ya. Karena pasti bolong. Selectnya masih sama ya, masih 3 mili. Yang ini kebetulan juga isinya masih sama, oke saja. Nah, ini PES. Nah, ini tadi yang kenapa kok ujuk-ujuk dia 14 nih? Karena kan tadi dia akan bekerja menggali ke bawah 7 mili. Sementara si PES yang ada di sini 0,5. Berapa kali dia PES sampai dia lobang kalau sampai dia tembus kalau ketebalannya 7 mili. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Akhirnya 14 kali. Itulah kenapa muncul 14 di sini. Nih, ini ada tahu-tahu ada 14 aja, ya udah kita biarin 14. Saya tadi ngeklik sini cuma ya untuk mengetahui gini loh, kalau kalau kalian mau nyeting ini menjadi satu, kalau cuma satu, oh iya iya, enggak, ini PES-nya cuma sekali. Berarti dia mulai kerjanya mulai di 14 tuh. Sekali sekali PES langsung jadi. Itu kalau pakai number of pass-nya satu. Jadi untuk mau nyeting ini ada dua cara. Di sini ini diganti menjadi 7 mili. Artinya apa tuh? Di dalam tuh langsung dalam, langsung kerja, langsung selesai. Tuh. Nah, tuh pass-nya cuma sekali. Ini ganti 0,5 aja. Terus kalau mau nyeting, saya maunya 10 pass aja juga bisa. 10 10 pass. Set. Jadi ini diklik set pass. Jadi artinya pass pertama sampai ini adalah pertama adalah 0,7, yang kedua makin dalam 1,4, terus lama-lama 7 mili di sini. Gitu. Jadi artinya 7 mili dibagi 10 nih. 7 mili dibagi 10 sama dengan 0,7 mili. Tapi ini nggak usah dipikirkan lah, itu cuma suplemen aja. Jadi eh, kalian langsung terima jadi aja gitu. Misalkan ini 4, salah salah salah. Salah, ini aslinya 14 nih. Nah, 14 set pas. Ini jadi 14. Kemudian nih si insight apa nih artinya? Si bitnya